Hey Rek, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, namaku Aloysius Thomas Triputra dari Universitas Kristen Petra bersama temanku Rafael Kotania, Laurencia Meliana, Evi Angela, dan juga Ivan. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami, kelompok 135 dari Surabaya Epic Social Media Movement akan membahas salah satu lokasi yang ada di Surabaya yang ikonik dengan kisah sejarahnya dan juga kebudayaan Surabayanya. Jadi yang akan kami bahas adalah Masjid Kemayoran. Nah, mungkin teman-teman ini bingung semua nih, kok nggak pernah tahu kayaknya. Terus di mana tempatnya, asal-usulnya apa sih? Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal belajar bareng tentang salah satu lokasi yang ikonik di Surabaya. Let's go. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas tentang asal-usulnya. Nah, berdasarkan data yang aku temukan dari salah satu artikel di internet, masjid ini tuh sudah dibangun sejak tahun 1932. Nah, tanahnya itu sendiri bekas milik seorang mayor Belanda. Namun sebelum itu ada kisah di balik cerita dibangunnya masjid ini. Jadi yang pertama, masjid ini tuh sudah ada awalnya di alun-alun kota Surabaya dan bernama Masjid Surapringga. Nah, namun dikarenakan adanya ekspansi bastion oleh wilayah Hindia Belanda, maka dari itu masjid ini digusur dan dibongkar. Pada saat itu dapat perlawanan dari Kiai Badrun dan menyebabkan tewasnya Kiai Badrun dan Hindia Belanda yang tetap menang. Jadi masjid ini tetap digusur. Namun 30 tahun setelah itu, pada tahun 1932 tadi, pemerintah Hindia Belanda menyesali perbuatan tersebut dan akhirnya membeli sebidang tanah dan membangun masjid itu kembali menjadi Masjid Kemayoran. Fun fact-nya, beberapa tahun setelah pembangunan itu masyarakat menganggap bahwa masjid ini merupakan sebuah hadiah dari Belanda. Oleh karena itu masjid ini tidak dipakai sampai beberapa tahun, namun setelah itu dipakai hingga saat ini. Next. Masjid Daudatul Musyawarah Kemayoran Surabaya di Jalan Indrapura menggelar kegiatan sholat tasbih dalam rangka mengejar malam Lailatul Qadar dan mengharapkan berkah pada pelaksanaan ibadah pada Ramadan. Pelaksanaan sholat tasbih pertama digelar pada Senin dini hari. Bahkan dirinya menganggap kegiatan sholat tasbih mampu meramaikan pelaksanaan ibadah di masjid, lantaran dihadiri puluhan jemaah. Sholat tasbih yang dipimpin oleh KH Abdullah Hasan ini juga dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Harapannya adalah agar seseorang memperoleh kehidupan lebih baik di dunia baik dan di akhirat. Ini merupakan agenda rutin tahunan yang digelar Masjid Kemayoran Surabaya, ujar Abu. Abu mengatakan bahwa sholat tasbih di Masjid Kemayoran Surabaya dimulai pukul 00.00 hingga selesai pada pukul 00.43 malam, yang dilaksanakan dalam 4 rakaat dengan 2 salam. Kegiatan kemudian dilaksanakan dengan berzikir bersama yang dilaksanakan hingga pukul 1.30 subuh. Kali ini saya akan menjelaskan kenapa Masjid Kemayoran menjadi tempat bersejarah. Yang pertama, dikarenakan Belanda merasa terganggu dengan keberadaan masjid tersebut. Maka Belanda meminta kegiatan warga di Masjid Kemayoran tersebut dihentikan. Oleh karena itu, tentu saja keinginan tersebut ditolak oleh warga sekitar. Dikarenakan para warga tidak setuju, oleh karena itu terjadilah pertempuran. Karena warga sekitar berusaha untuk mempertahankan Masjid Kemayoran. Pada akhirnya usaha perlawanan itu membuahkan hasil. Belanda tidak lagi melarang warga sekitar dan bisa melanjutkan ibadahnya. Yang kedua, masjid ini merupakan salah satu masjid tertua setelah Masjid Ampel, yang berarti Masjid Mayoran merupakan masjid tertua kedua di Surabaya. Yang ketiga, terdapat prasasti pada dinding di Masjid Kemayoran dan terdapat tulisan dan tulisannya menggunakan aksara Jawa. 3 alasan tadi adalah mengapa Masjid Kemayoran ini menjadi tempat bersejarah di Surabaya. Jadi Masjid Kemayoran merupakan masjid pemberian dari Belanda karena rasa bersalah pemerintah Belanda yang sudah menghancurkan masjid di kawasan Tugu Pahlawan. Masjid ini mempunyai nama resmi yaitu Daudatul Musyawarah, tetapi orang-orang lebih mengenal dengan sebutan Masjid Kemayoran. Hal ini tuh karena masjid ini dibangun di atas bekas rumah dinas Mayor Angkatan Darat Belanda.
Oleh karena itu, masjid yang merupakan hasil kompensasi dari pemerintah Belanda ini disebut atau dikenal dengan Masjid Kemayoran. Fakta-fakta unik terkait Masjid Kemayoran Surabaya. Jadi kalian tahu gak sih kalau pada awal pembangunan masjid tersebut, arsitekturnya itu dipengaruhi oleh beberapa budaya, yakni budaya Arab, Cina, dan Eropa. Untuk budaya Arab kalian bisa lihat di menara-menaranya. Untuk budaya Cina kalian bisa lihat di bangunan utamanya. Lalu untuk yang terakhir, budaya Eropa kalian bisa lihat di pintu-pintunya. Lalu ada satu lagi fakta unik, yakni pada mulanya masjid ini itu memiliki 2 menara. Tapi pada tahun 1850-an, salah satu menaranya tersambar petir sehingga saat ini masjid ini memiliki 1 menara saja.